Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Agus Farijah, Ajeng, Hadir. Farhati, Hadir. Fikri, Hadir. Dina. Hadir. Hadir semua? Hadir. Materi kemarin masih ingat? Kita membahas tentang struktur dan fungsi sistem Ekspresi. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi. Oke, untuk tujuan pembelajaran siang hari ini, kalian diharapkan tahu atau paham mengenai penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi yang kemarin sudah kita bahas. Kalian sudah menyimak PPT yang saya kirim? Sudah. Videonya sudah ditonton? Sudah. Itu sebagai bahan referensi. Nah, kita masuk ke materi. Oke. Hari ini kita akan membahas penyakit pada sistem ekskresi. Kita akan membahas organ ekskresi, 4 organ ekskresi. Yang pertama ada penyakit pada ginjal. Penyakit pada ginjal yang pertama ada diabetes mellitus. Tahu diabetes mellitus? Tahu. Kencing manis. Nah, kalian punya saudara nggak? Saudara teman ada? Ada. Atau kalian pernah mengalami? Tidak. Alhamdulillah ya. Nah, diabetes mellitus merupakan gangguan dikarenakan adanya kekurangan hormon insulin. Tahu hormon insulin? Tahu. Untuk apa? Mengubah glukosa menjadi Nah, benar. Jadi hormon insulin itu perannya itu untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam sel. Ketika seorang penderita diabetes mengalami kekurangan zat insulin, maka glukosa yang harusnya masuk ke dalam sel akan terganggu dan banyak menumpuk pada kapiler darah. Nah, kandungan atau tekanan glukosa di darah itu menjadi tinggi dan hal itu bakalan menjadikan orang tersebut terkena penyakit diabetes mellitus. Untuk penyakit diabetes itu banyak jenisnya, namun untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang diabetes mellitus saja. Kita lanjut. Yang kedua, penyakit pada organ ginjal itu ada hematuria atau urin berdarah. Hematuria ini merupakan salah satu gangguan pada ginjal karena adanya peradangan. Oke, paham? Peradangan pada sistem urin. Ketika sistem urin mengalami peradangan dan urin masuk, maka di sana akan timbul rasa sakit, gitu. Sehingga nanti ada darah yang ikut keluar melalui urin, gitu ya. Kita lanjut ke materi yang kedua atau penyakit pada paru-paru. Gimana, masih semangat? Harus. Nah, penyakit yang pertama ada TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC ini diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC bisa menular. Bahkan TBC ini merupakan salah satu penyakit berbahaya kedua di dunia dan Indonesia termasuk ke dalam 5 kategori negara di Asia yang memiliki populasi pengidap penyakit TBC paling tinggi. Jadi TBC ini bisa menular melalui air minum atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh penderitanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyakit pleuritis. Tahu pleuritis? Apa? Peradangan pada pleuritis ini merupakan peradangan pada pleura
masih ingat pleura? Ini ibarat paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh lapisan yang dinamakan pleura. Fungsi dari pleura itu untuk melindungi paru-paru dari gesekan di dalam tubuh. Ketika seseorang mengidap penyakit pleuritis, maka pleura akan mengembang atau mengalami peradangan. Hal tersebut bisa mengganggu kinerja paru-paru. Nah, biasanya orang yang mengidap penyakit pleuritis ini akan merasakan sesak napas dan sakit pada daerah dada. Kita lanjut, yang selanjutnya ada penyakit pada hati. Yang pertama ada hepatitis. Nah, hepatitis ini merupakan peradangan hati yang diakibatkan oleh infeksi virus. Dan hepatitis ini bisa menular. Hepatitis juga memiliki banyak jenis. Ada hepatitis A, itu bisa menular melalui feses yang terkontaminasi pada makanan. Hepatitis B, C, dan E itu bisa menular melewati udara ketika pengidap bersin, dan bersinnya itu bisa mengenai makanan atau melewati cairan urin atau hal yang lainnya ya. Hepatitis ini rawan terjadi pada orang yang sudah menderita HIV. Jadi karena sistem imunitas tubuhnya sudah turun atau sudah kurang, maka dia akan lebih mudah terkena penyakit hepatitis. Selanjutnya ada hemochromatosis. Hemochromatosis ini merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan karena banyaknya zat besi di dalam tubuh. Fungsi zat besi untuk menghasilkan hemoglobin atau Hb. Fungsi Hb adalah untuk mengikat oksigen di dalam tubuh. Ketika seseorang terlalu banyak menyimpan zat besi dan tidak bisa dikeluarkan, maka orang tersebut akan terkena penyakit yang namanya hemochromatosis. Pada perempuan bisa dikeluarkan yaitu melalui seperti itu. Kita masuk ke yang terakhir, ada penyakit kulit. Nah, mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Yang pertama ada penyakit jerawat. Ada yang pernah merasakan pas pertama kalian jerawatan gitu, kumaha sama kaget tuh gitu pas kumaha. Soalnya dulu kita mah berpikir kalau ketika kita jerawatan maka kita sudah masuk masa puber. Dan kita malu dikatain oleh teman pas saat masa puber gitu ya. Wah, jigana bobo kasaha gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya jerawat itu ditimbulkan karena si pori-pori tertutup diakibatkan adanya produksi kelenjar minyak yang terlalu banyak atau terlalu tinggi. Faktor lain juga bisa dikarenakan karena hormon yang tidak stabil sehingga kelenjar kulit tertutup dan menghasilkan nanah. Kemudian masuk ke yang terakhir, ada penyakit eksim. Tahu eksim? Apa? Eksim merupakan peradangan pada kulit yang bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena hidupnya yang kurang sehat atau jarang cuci tangan, apa kumaha artinya. Terus yang lain atau faktor yang lain itu adalah karena alergi. Bagi kalian yang alergi seperti alergi makanan laut atau apa, nah itu bisa menimbulkan penyakit. Hanya saja alergi yang seperti itu biasanya hanya bersifat sementara atau pas kita makan makanan tersebut. Ini juga penyakit eksim bisa dikarenakan karena mandi yang terlalu lama atau kalian itu stres atau lagi banyak pikiran sehingga hormon di dalam tubuh tidak stabil dan pada akhirnya gatal-gatal dan terus digaruk gitu kan sampai kulitnya rusak. Nah, akhirnya infeksi bakal semakin parah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Apa?
kan hematuria itu terjadinya disebabkan peradangan. Apakah makanan atau minuman yang kita konsumsi bisa menyebabkan penyakit hematuria? Untuk makanan sendiri, jika makanan itu masih di ambang batas wajar, itu tidak masalah. Soalnya gini, penyakit hematuria ini atau urin berdarah ini peradangan pada saluran urin. Itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh makanan, tapi lebih pada infeksi yang mengakibatkan hal seperti itu. Tapi makanan apa bisa apa enggak? Menurut saya bisa. Karena apa? Karena makanan yang berlebih atau kandungan suatu zat di dalam makanan yang terlalu berlebihan sehingga akan mempersulit ya, filtrasi di ginjal itu. Nah, otomatis nantinya itu si ginjal kan harus berfungsi dengan baik. Ketika si zat yang masuk itu terlalu banyak atau di ambang batas wajarnya, otomatis bakal mengalami gangguan dan pada akhirnya pada saluran urin, karena saluran urin menghubungkan antara ginjal dan saluran urin seperti itu. Jadi bisa apa enggak? Ada kemungkinan bisa. Faktor makanan juga. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Berarti kesimpulannya bahwa penyakit pada sistem ekskresi diantaranya ada diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis. Yang kedua ada Hematuria. atau Urin berdarah. yang selanjutnya ada penyakit TBC. dikarenakan adanya infeksi. Bakteri. Yang selanjutnya ada Pleuritis. itu peradangan pada Oke. Yang selanjutnya ada hepatitis, yaitu peradangan pada organ Hati. dikarenakan adanya infeksi Virus. Selanjutnya ada hemokromatosis, yaitu Terlalu banyak zat besi. di dalam tubuh. Yang terakhir penyakit pada kulit, yaitu yang pertama ada jerawat dikarenakan adanya hormon yang yang selanjutnya ada eksim atau peradangan kulit. Ini biasanya terjadi dikarenakan adanya Alergi. dalam tubuh. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas minggu depan seperti biasa map dan membuat resume. Oke, siap? Masih bersemangat? Masih. Oke, cukup sekian untuk pertemuan sore hari ini. Semoga kalian merasa senang, merasa bahagia, dan merasa sedikit lucu. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.